Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula hala'id hina sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim aidanna ba'duhum bi ba'din khairan wa qalu hadza ifkum mubin kadbu bayna fihi iltifatu anil khitabi aidanantum ayyuhal asbah wa qultum laula hala ja'u ay usbah alaihi bi arba'ati syuhada'a syahiduhu fa itlam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi ay fi hukmihi humul kadzibun. Laula maknanya hala. Laula mengapa tidak, pakon han kata Allah. Laula hala mengapa tidak, idhina pada kutika sami'atumuhu kamu mendengar akannya berita bohong. Itu menyangka oleh orang mukmin dan orang perempuan yang mukmin dengan jiwa-jiwa mereka itu. Artinya menyangka oleh sebaan mereka itu dengan sebaan akan kebaikan, akan yang terlebih baik, khairan. Wa qalu dan berkata mereka itu hadza ifkum mubin, bermula ini itu ifkum mubin, berita bohong yang nyata. Bermula ini itu berita bohong yang nyata. Artinya dusta nyata. Nyata dusta. Gekele Allah subhanahu wa ta'ala pakon han ilaih. Kenapa tidak? Mengapa tidak memikir orang mukmin, orang mukminat pada ketika mendengar mereka itu akan berita bohong? Fitnah. Kenapa mereka tidak menyangka akan kebaikan, akan yang terlebih baik? Menyangka kepada sebahagian kamu, kepada sebahagian yang lain yang terlebih baik. Dan mereka berkata, itu adalah bohong. Pakonhan. Mengapa tidak? Waqalu dan berkata mereka itu, hadza ifkum mubin. Itu adalah bohongan, berita bohong yang nyata, nyan hoak. Watai ketika orang lain yang pegah bertanya dengan si perkara, yang perkara tersebut memang nyata-nyata bahawa perkara itu bohong ataupun hana jelas, maka getanya bek takun takun hadza ifkum mubin, itu adalah yang nyata bohong, bohong yang nyata. Tak umpamakan tidak orang yang terpelihara bagi tanya, ifitnah legop kepada orang tersebut, maka bek bagah tak langsung tak terima habanya dengon. Sami'tumuhu, kenapa tidak kata Allah? Pakon han, maka laula ini adalah petaubeh. Nekalai dalam ibarat tak ibarat barih yang kelhe daripada baru laula kana? Lianna laula laha salasatun ahwal. Karena bosnya laula baginya laula itu leboh ahwal. Berarti faedah laula leboh. Yang pertama, apabila tamong ianya laula di atas fi'il madhi, nisya adalah maknanya laula itu taubeh. Maka ini tamong di atas fi'il madhi. Laula id sami'atumu. Sami'atumu adalah fi'il madhi. Maka maknanya taubeh, pubruk. Pakon han leh awakah. Tak pubruk je. Ada medih bek lagi nyan. Watai ketika kalengo haba kelun haba gop yang kon-kon bagi lun, ada medih awakah bek ka kun kapegah nyang kon. Itu adalah fitnah. Ada medih ka kun hadza ifkum mubin, nyan berita bohong yang nyata. Bek kapegah bak kamu hai melengo. Ya, maka gepu taubeh, gepu bro. Pakon han leh. Karena kalau terjadi ada medih awakah kon ka pakai ule, ka pakai semikir. Kasemiki lewa kata bek sampai lagi nya. Maka apabila laula ditamong data pe mati,
Karena maknaha taubah nisya adalah maknanya laula itu taubah. Wa idza dakhalat 'alal mudhari apabila tamang ianya laula ada tu fi'il mudhari nisya ada maknanya itu tahdid. Mana tahdid melemah-lemah. Lemah. Merendahkan le katanya. Pakon le awak drone hana piyuh bak rumah lun. Ada medih kon piyuh bak rumah lun. Ada medih kon piyuh itu anjuran. Dan apabila tamang ianya laula ada jumlah ismiyah nisya ada itu imtina'iyah, nya laula imtina'iyah. Bermakna laula imtina'iyah tertegah wujud sesuatu dengan sebab sesuatu yang lain. Sebab tertegah wujud gara-gara laula, maka laula itu dinamakan dengan laula imtina'iyah. Berarti laula menjadi tamang bapi madi berfaedah taubah. Kalau ditamang pada fi'il mudhari berfaedah tahdid, sedangkan apabila ditamang pada jumlah ismiyah dia berfaedah imtina'i, laula imtina'iyah, walaula fadlum minallah. Ni kena kaim walaula fadlu minallah itamang datu isim. Kon ditamang ba fi'il, kon ba fi'il madi, kon ba fi'il mudhari, berarti berfaedah tahdid. Oh, berfaedah imtina'iyah. Maka dalam ayatnya kejelaskan bagetanyo, gepebruk getanyo, ada mede. Watai kalengo sesuatu, perkara-perkara bohong kepada orang lain. Janganlah kamu cepat menerima berita bohong Janganlah kamu cepat menerima berita bohong itu. Biar sampai lagi kan. Tapi kibancit Dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Tetapi menyangkalah dengan yang terlebih prasangka katanya kepada yang lebih baik. Sabit padanya waqalu hadza ifkum mubin, itu iltifat daripada khitab. Nya surah iltifat. Maka kalam Allah Ta'ala nya menyerta pertama dengan ilmu badai, ilmu ma'ani hayutan. Hayutan. Sabit pada kun waqalu hadza ifkum mubin. Itu iltifat daripada khitab. Dan berpaling daripada khitab gemai kepada gaib. Asal roh pidih. Asal roh. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim. Gemai inan sami'tumu. Mengapa tidak pada ketika kamu mendengar akan berita bohong? Itu kamu menyangka yang terlebih baik dan kamu katakan waqalu, waqalu yang betul. Pecit waqultum. Sedangkan dhanna yang betul dhanantum. Berarti iltifat. Kita kalon. Yang asal roh kiban Al-Qur'annya. Segolam iltifat. Laula id sami'tumuhu dhanantum mu'min. Dhanantum bi anfusihim khairan wa qultum hadza ifkum mubin. Mana jipa? Pakon han pada ketika kamu mendengar akan berita bohong dan kamu menyangka dengan jiwa-jiwa kamu akan yang terlebih baik dan kamu katakan hadza ifkum mubin, maka berpaling daripada khitab kepada gaib. Yang asal usul ro ino khitab tapi kag berpaling waqalu, kag berpaling wadanna. Yang betul dhanantum ataupun qultum. Maka dukna laga dalam undang-undang bacaan iltifat. Makanya berpaling iltifat. Kali surah iltifat ilmu mani ke? Nah berpaling daripada khitab kepada raib. Nah berpaling daripada mufrad kepada tasniyah, daripada mufrad kepada jamak. Lagi contoh tengok pegah khabar. Lagi tengok pegah khabar kalau surah iltifat, maka iltifatnya menyukai pegah khabar dengan secara ilmu ma'ani ataupun ilmu badai, maka tutur kalam je laga ada. Sehingga intidar manusia gelengo. Seolah-olah ketamong dalam pembahasan yang lain, padahal mantang pembahasannya.
Watai baca ayat sikra ayat, getafsir sigo lagi nyo surah. Getafsir kali kedua lagi nyancit padahal mantang saboh pentafsiran ji. Tapi beda cara apa? Cara pegah. Itulah namanya iltifat, cara berpaling-paling. Yang makna mantang saboh tujuan. Maka ini ayatnya waqalu hadza ifkum mubin, mulai daripada dhannal mu'minun itu iltifat daripada khitab. Artinya asal dro dhanantum. Kamu menyangka hai Usbah orang yang menuduh, wa qultum dan kamu katakan hadza ifkum mubin. Wa qalu asal-ro wa qultum. Danal mu'minun asal-ro danantum. Menyohana kebalik lagi kau kakanjai ni apa? Hanya tang kebalik lagi yo. Laula id sami'atumuhu danantum bi anfusihim khaira wa qultum hadza ifkum mubin. Hana laga. Tapi mereka lagi yo. Kang iltifat kau paling jika laga. Laula id sami'atumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Menye wa qultum kom kajangkai ni kan. Wa qultum hadza ifkum mubin. Yang nabut irama mudah irama tali. Gadah irama gara-gara tu minan tiga. Maka iltifat wa qalu hadza ifkum mubin. Maka iltifat laga ada bahasa Al-Quran nunggu. Hai fikir dia. Menyai dalam faedah iltifat ini untuk apa? Hikmahnya tasjil. Bertempo di atas mereka itu hanaga adab ilaih wal mubalaghah dan mubalaghah pada pubruk mereka itu. Gi iltifat ge paling dengan kata-kata lagian untuk apa ge paling dengku? Yang pertama tasjil alaihim. Be gebi adab ilaih kepada wanyan. Menyogi ibarat dengan dhanantum langsung geju adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyogi ibarat dengan qultum kamu katakan langsung geju adab oleh Allah Taala hana pertempo. Kemudian untuk apa? Sabah tu untuk pemubalaghah pada taubih mereka itu. Bro, tat awak ayat lagian. Orang paling bangai watai ketika dilengok berita bohong dia. Betul. Hai pun nak depu kah? Nak depu siapa? Ye, hebat tidro ulama hebat. Kagak tu mecu. Oh, yang kemudian nyambut ulama, tersambung lagi dia. Itulah orang yang paling bodoh di dunia. Di saat mendengarkan berita, yang berita itu tidak ada jelas, tidak ada bukti, maka langsung dia terima. Orang yang paling bodoh daripadanya menyebarkan lom, makin menyebar. Disebarkan lom. Tapi menyokatruk berita buruk-buruk bagitanya, tolong tawakuf ilai laulai dia. Fikir ilai laulai dia. Baik pegah-pegah ilai bagop. Ni tayo hana pegah-pegah bagop. Cuma dua. Baik pegah-pegah bagop. Okey. Isinya baik pegah-pegah bagop. Get. Tinggal mantaboh dunia itu pe. Baik pegah-pegah bagop. Payah tekan rahasia umum. Kau rahasia khusus le, rahasia umum. Kata usaha lagi dia. Laula yang kalom. Laula lom. Pepaedah laula menyitamong bapi imadi taubeh. Itamong bapi imzaret tahdits. Itamong bapi isim imtina'iyah. Ino itamong bapi imadi lom. Taubeh lom. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa tidak datang oleh mereka itu? Mengapa tidak mendatangi oleh mereka itu? Orang yang menuduh di atasnya tuduhan dengan 4 saksi. Yang kepubruk. Menyo memang betul ka tuduh sinyo laginyo. Kami berita bohong laginyo. Ka fitnah si pulan laginyo. Kenapa kau tidak pernah mendatangkan 4 orang saksi? Toh saksi ka pegah sinyo laginyo. Benar pedro saksi yang dikalon oleh mereka itu yang laginyan yang tengah dipebutnyan. Syahiduhu yang diesaksi mereka itu akannya tuduhan. Memang kalon dawak perutnya. Mengapa tidak kata Allah? Mengapa tidak mendatangi oleh mereka itu di atasnya tuduhan dengan 4 orang saksi? Baik galak tuduh gop temecu, tuduh gop korupsi. Tapi pedro saksi tidak bisa kamu
datangkan. Fa idlam ya'tu bisyuhada'i, maka pada ketika tidak mendatangi oleh mereka itu dengan segala saksi-saksi, fa ulaika indallah, maka bermula mereka itu di sisi Allah, pada hukumnya Allah, humul kazibun, itu bermula mereka itu orang yang dusta mereka itu padanya tuduhan. Kalau seandainya mereka tidak mendatangkan oleh mereka itu 4 orang saksi, maka mereka itu termasuk orang yang dusta pada tuduhan itu. Sekalipun benar yang mereka tuduh, tapi mereka tidak mendatangkan saksi, maka tetap dianggap kalam mereka itu dusta. Ini tak pegah-pegah ke gop dia lagi tos saksi. Mana bukti? Maka yang perlu pegah dalam surat Nurnya, janganlah menuduh orang dengan sembarangan tanpa ada bukti. Diamkan, jagakan lisan katanya untuk menyebut-nyebut, menuduh orang tanpa ada bukti. Selalu berprasangka kepada orang lain yang terbaik. Baik langsung terjerumus. Oh, gua pegah langsung tak terima. Sipulan lagi je. Baik langsung tak terima. Haza ifkumu, apalagi nya menyangkut dengan gure-gure katanya. Kecuali memang sudah terbukti, sudah jelas. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum. Lừa thật lâu lề nữa. Nhớ lâu lề bên nữa. Nhớ lâu lề imtina'iyah hả? Nhớ lâu lề imtina'iyah. Cái này trả mong ba isim. Dan jikalau tidak, baik mengapa tidak lagi dari mana? Dan jikalau tidak ada karunia Allah di atas kamu dan kasih sayangnya Allah kepada kamu di dalam dunia dan akhirat, lamassakum fima afatum, niscaya sungguh getimpa ianya Allah akan kamu pada barang yang kamu bicara, wahai orang yang menuduh, artinya khusus kamu. Kenapa juga orang yang menuduh itu selalu diberikan rahmat, selalu diberikan karunia? Itu semua jawabannya laula imtina'iyah. Karena Allah itu maha memberi karunia, Allah maha memberi rahmat bagi siapa saja yang dia dikehendaki. Jikalau Allah tidak ada karunia Allah, jikalau tidak ada karunia Allah, tidak ada kasih sayang Allah di dalam dunia dan akhirat, sungguh mereka orang yang menuduh orang lain tanpa ada bukti, sungguh memang kakenong laknat ba Allah. Lamassakum, niscaya getimpa ianya Allah akan kamu pada barang yang telah kamu bicarakan, wahai orang yang menuduh, artinya khusus kamu, fihi, yang sabit padanya tuduhan, azabun azim, itu azab yang sangat besar pada hari akhirat. Berat azab itu. Sehingga kita dikatakan simuflih. Siapa simuflih? Simuflih orang yang melakukan ibadat, orang yang melakukan salat, tapi pahala mereka tidak ada. Kemanakah diberikan pahalanya? Kepada orang-orang yang dia sakiti, yang ia menuduh tanpa ada bukti. Maka bahaya dia. Fihi, semayang juga. Bertegar semayang dia. Melebih giat cik lagi kan. Nak bantu gop dia. Wattaba'us sayiat, dan ikuti olehmu akan keburukan dengan kebaikan. Orang yang takkan ke gop 3 minggu, takkan ke gop 3 jam, tak usaha tak ber 2 jam, mati 2 jam na pahala, uka pahala ke urung 4, 3 jam na pahala kedra. Maka kan Nabi kan, wattabi'u, dan ikuti olehmu akan keburukan bil hasanat, dengan kebaikan. Orangnya nak tamu 4 jam, tak ber 2 jam, na pahala 2 jam, 3 jam. Kata tajuk kurung yang dah mupat dia. Bet sampai lagi dia mupat 2 jam, ber 5 minit. Yang kalau tiangon
ngon tabayu. Nyo menyo makin le tamu tang, makin le tabayu. Makin le tamu masjid, makin tega tak ibadat. Ikuti olehmu akan selalu keburukan itu dengan kebaikan. Yang kebaikan itu tamhuha, yang dapat menghapuskan keburukan. Yang lagi khairnya. Oh ronyo le katanya. Nah, taupat gop 5 minit. Jadi tak semayang sunat 20 minit. Berarti nak pahala 15 minit. 15 minit tu kata tajuk kepada orang yang taupat. Nah. Oh kira-kira haid taupat gop. Bet. Ke pernah ke memadai amalan kedua mentang dia. Jadi ikuti selalu keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Ayatnya dijelaskan bagaimananya, seandainya tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah dalam dunia dan akhirat, sungguh Allah akan memberikan kepada kita azab yang sangat luar biasa karena kita menuduh orang dengan sesuatu yang tidak ada bukti. Pajan masa azab yang paling raya dengku. Istalaqunahu bi alsinatikum. Pada ketika kamu menerima akannya berita bohong dengan lisan-lisan kamu. Watai ketika getanyo talengo haba gop fitnah urang lain ipegah haba getanyo. Kemudian getanyo tak pegah lambak gop. Kemudian igop ipegah lambak gop. Igopnya dipegah lambak gop sehingga saling mempegah-pegah. Bukti tidak ada, maka yang dosanya itulah azabun azim. Pada ketika menerima mereka itu akannya berita bohong bi alsinatikum dengan lisan-lisan kamu. Maknanya apa? Yarwihi ba'dukum anil ba'din. Yang diriwayat akannya berita bohong oleh sebaat kamu daripada sebaat. Mana riwayat apa? Hai rawi, pak kacok ka beritanya bak sipulan. Isipulan pai pegah, bak sipulen, isipulen pai pegah, maka kekeng ka gerawi. Makna gerawi ni apa? Menceritakan akannya berita bohong oleh sebaat kamu daripada sebaat. Sebaat itu menceritakan kepada sebaat yang lain. Sebaat yang lain menceritakan kepada yang lain lagi. Menceritakan sehingga menyebar luas berita bohong. Berita bohong. Hoak. Maka dirawikan. Dibuangkan daripada PA istalaqunahu akan dua bohta. Asadro istatalaquna. Pergi ke bohta saboh. Dan it mansub dengan masakum dan dengan afakum. Berarti it inan mansub ji dengan kata-kata pajan masa getimpa. Pajan masa getimpa. Pada ketika kamu menerima berita bohong, kemudian kamu menyebarkan berita bohong itu. Wa taqulu. Wa kata rimau. Dan kamu berkata dengan mulut-mulut kamu, ma laisa lakum bihi ilmun, akan barang yang tidak ada bagi kamu dengannya barang itu ilmu. Kamu berani menyatakan sesuatu padahal sesuatu itu adalah tidak ada ilmu, tidak ada bukti bagi kamu. Ini kan bahaya. Berani, maka je urang jahilnya bahaya. Urang jahilnya bahaya. Berani mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka dia Wahabinya orang jahil dengan Wahabinya orang jahil. Awaknya berani pegah jabak kubu itu cirit pegat maulud itu bid'ah karena orang jahil. Maka ke dalam kaedah al-juhlun usdun. Orang jahil itu singa. Maknanya apa? Orang jahil itu berani menyatakan bid'ah maulid, berani menyatakan syirik jak kanduri, jak pegat kanduri jerat dan lain-lain. Berani mereka menyatakan, itulah namanya al-juhlu usdun. Jahil itu adalah singa. Apa mana singa? Berani. Maka pemaksiat yang paling raya. Pemaksiat yang paling raya bagi kitanya. Maka kepegah tu maksiat yang paling raya adalah ma'usiyallahu min a'zamin minal juhlin. Tidak ada maksiat yang lebih besar dibandingkan jahil.
Jahil itu adalah maksiat yang luar biasa. Gara-gara jahil tidak melakukan salat. Gara-gara jahil tidak melakukan puasa. Gara-gara jahil berani menyatakan kepada Allah mala sesuatu yang tidak benar. Maka yang banyaknya orang jahil, karena banyaknya orang jahil, maka jahil itulah maksiat yang paling besar. Kenapa mereka meninggalkan salat? Karena mereka jahil tentang masalah salat. Maka dosa yang paling besar, ma'usiyallahu bima'siyatin a'damul minal juhlin. Tidak ada maksiat yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan jahil kita kepada Allah. Wa qala Aba Ishaq, dan berkata Aba Ishaq, hal ta'rifu, adakah dosa yang lebih besar daripada jahil? Adakah engkau kenal akan dosa yang lebih parah daripada jahil? Pernah dosa yang lebih parah daripada jahil? Qala na'am. Berkata ada. Saknyo kepegah tidak ada dosa yang lebih besar daripada jahil. Inu watai kita yang Aba Ishaq, ya Aba Ishaq, adakah dosa yang lebih besar daripada jahil? Di atas jahil itu ada yang dosa yang lebih besar? Qala na'am, ada. Apa? Al-juhlu bijuhlin. Dia jahil tapi tidak sadar kalau dia itu jahil. Itulah Wahabi. Yang benar angkatan royan. Ya tagop bid'ah mandum. Ya tagop bid'ah mandum adalah ihna. Maka dosa yang paling besar di atas segala dosa-dosa, yang pertama adalah dosa jahil. Karena gara-gara jahil kita tidak melakukan salat. Gara-gara jahil berzina. Gara-gara jahil tidak puasa. Gara-gara jahil tidak melakukan perintah-perintah Allah. Namun ada dosa yang lebih parah daripada jahil, yaitu al-juhlu bijuhlin. Dia jahil tapi tidak menyadari bahwa dianya itu jahil. Sehingga kenapa itu dosa besar? Karena menganggap dirinya itu adalah orang pintar. Padahal goblok, bodoh. Berani menyatakan bid'ah itu, maulid itu bid'ah. Berani mereka menyatakan bahawa pegat but bak kubu cirek, kebut kepu tak but bak kubu, hana guna tak but bak kubu, diperserupa kubunya lagi WC, bawa isi hanjit but Al-Quran, bak kubu juga hanjit. Kenapa berani menyerupakan demikian? Jahlun bijuh ego. Sehingga menutup semua pintu-pintu. Kenapa dia tidak mau menuntutkan ilmu? Karena dia menganggap dirinya pintar. Itulah namanya al-juhlun usdun. Orang jahil itu berani. Bukan makna jahil basit. Tapi jahil murakab. Sudah ketahuan dia salah, tapi tidak menyadari bahawa dia itu salah. Itulah kaum Wahabi. Kalau kaum Wahabi yang kelangian tafsir Al-Quran, berani menyatakan maknya Nabi, ayahnya Nabi dalam neraka. Karena mereka itu jahil. Hafai tabu hadis. Inna abi, sesungguhnya abi, bapakku dalam neraka. Yang keehnan mentang. Hana kalon ayat. Maka awaknya nyampe wa yu'minu bi ba'din wa yukafiru bi ba'. Mereka beriman dengan ayat Al-Quran dengan setengah-setengah. Tapi mereka kafir dengan setengah. Al-Quran kon dimamai man sabo. Icok ayat-ayat yang lebih galak ada ayat mentau. Padahal kon ayat per ayat. Segolom lahir Nabi itu maksum daman fit. Kibam yakun Allah tidak kamu azabkan akan satu-satu kaum segolom kamu utus rasul bagi kaum itu. Hana kamu azab bagi sabah-sabah kaum segolom kamu utus kaum itu. Tapi dewanya hanya icok ayatnya, hadis dia ya icok. Maka mereka itu wa yu'minu bi ba'din, dimamai dengan sebaan ayat tapi kafir dengan sebaan ayat. Sebaan ayat hanya dipakai. Maka awaknya ke al-juhlu bijuhlin. Mereka itu berani menyatakan sesuatu yang tidak mereka itu ketahui. Maka ini berkata wa taqulu bi afwahikum, dan kamu berkata dengan mulut-mulut kamu ma laisa lakum bihi ilmun,
barang yang tidak ada bagi kamu dengannya barang itu ilmu. Wa tahsabunahu hainan, dan kamu menyangka akannya barang akan ringan. Artinya la isma fi, tidak ada dosa padanya barang. Wa huwa indallahil azim, padahal dianya barang di sisi Allah itu amat besar dosanya. Rakyat tak dosa, tapi mereka tidak menyangka. Karena kenapa? Ego. Maka kita sesuatu yang belum kita ketahui, jangan pernah berkata dengan ma laisa bihi ilmun. Dan juga tidak boleh menafikan ma laisa bihi ilmun. Apakah sesuatu barang yang belum kita ketahui, apakah kita yakin bahawa barang itu tiada? Tidak. Maknanya apa? Sesuatu yang sudah kita ketahui, itulah kita jelaskan bagi orang lain. Yang namun, jika tidak kita ketahui, janganlah berkata. Begitu juga, jangan menafikan. Dek sampai tak pun nafi lah katanya. Karena adamul ilmi la yadullu alal adami, kata kaedah. Adamul ilmi la yadullu alal adami. Sesuatu barang yang belum kita ketahui, belum tentu barang itu tiada. Sesuatu barang yang belum kita ketahui, apakah barang itu tiada? Belum tentu tiada. Nah, maka yang perlu pegah, janganlah kamu berkata-kata dengan mulut kamu ma laisa lakum bihi ilmun. Itu si kamangan. Kamu dah tak pegah juga tak lengo bagok punya. Tak pegah kena Allah. Kita menyangka itu tidak ada dosa. Padahal itu dosa yang amat menyebarkan berita hoak, menyebarkan berita bohong, menuduh orang tanpa ada bukti. Kita menganggap ringan dosanya lisan. Padahal itu di sisi Allah adalah sangat luar biasa dosanya. Berat tak? Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Mengapa tidak gemelom? Taubah lom. Laula lo jajunya, laula jaju kena pubruk jaju tanya. Mengapa tidak? Maknanya dia anjurkan. Makanya perintah Allah Ta'ala. Mengapa tidak pada ketika kamu mendengar akannya berita bohong? Qultum, niscaya kamu berkata, ma yakunu, tidak sepantasnya bagi kita itu bahawa kami mekalam-kalam dengan ini. Nyan kau hadakun. Watena urung pubruk gok bak tanya tidak ada urung. Ipegah berita-berita fitnah kepada orang lain. Ada mende tak pegah apa? Bek ka pegah nyan bak kamu ino. Subhanallah. Kasok suci. Ya jamun cikah kengke ke tapi. Kah ku upat gok tapi. Nyan jamun. Nyo jineo. Nyan ji? Nyo jineo. Ada kena lah dulu kan. Bek ka pegah kena kasok. Kah hanya pegah le ke gok. Nyo jamun cikah tukang pegah ke gop sabi. Nyan jamun. Jino ka saleh aku. Jamun salah. Laula, mengapa tidak pada ketika kamu mendengar akannya berita bohong ataupun fitnah, kultum, niscaya kamu berkata, ma yakunu, tidak ada bagi kami, ma yang bagi, tidak sepantasnya bagi kami, an natakallama bihadza, akan bahawa kami bercakap-cakap dengan ini. Hana pantas gata ajak pegahnya bak kamu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah, baik pegah-pegahnya bak kamu. Ta'ajub. Huwa li ta'ajub, hunanya untuk pihirun. Baik pegahnya subhanallah. Nyo kagawat ini, penan. Nyo si Agus tak kalau kita mayang tapi tegar hai puasa tegar hai wiri tegar. Tapi ji paji ngolonti medan dei subhanallah. Baik pegah-pegah kamu. Baik pegah-pegah apa kak? Baik pegah-pegah subhannya baik langsung dekat. Oh nyo. Ya upale dah lagu. Baik lagi kan. Kibancit takun subhanallah, tidak sepantasnya engkau bicara sedemikian. Tidak sepantasnya engkau bicara sedemikian. Mungkin kon Agusnya, Agus lain. Lagi yang jadi lain haba ataupun Agus langit, punggung pepet, kibai ke? Agus langit. Abang pepet punggung memet, kiban hu Agus langit.
Tapi berkata lagi katanya haza buhtanun azim. Bermula ini itu dusta yang raya. Nyan dusta. Itu dusta yang besar. Nyan raya tak dosa ji. Nyan baik. Nyan baik. Maka lagi yang guyu Allah Taala. Ya'idukumullah, yang gepingat ianya Allah akan kamu, yang gepingat akan kamu oleh Allah. Gelarang ianya Allah akan kamu, akan bawa kamu kembali bagi misal-misalnya berita bohong selama-lama. Baik kau kembali le, baik kami le berita-berita hawa, baik kepada dia ataupun kepada orang lain. Karena itu amat besar dosanya. Berat tak dosa dia. Baik meme. Hadza buhtanun, ini adalah buhtan sulit yang raya. Ya'idukumullah, yang nasihat akan kamu oleh Allah, yang gelarang ianya Allah akan kamu, akan bawa kamu kembali bagi misil-misilnya berita bohong selama-lama. In kuntum mu'minun, jika adalah kamu itu orang yang mukmin. Artinya kamu menerima nasihat dengan demikian. Jika kamu ingin bimbingan daripada Allah, maknanya jika engkau ingin mendapat cahaya daripada Allah, ingin mendapat jalan-jalan kebertasan dalam hidupmu sehingga kamu tenang di dalam kehidupan, mendapat cahaya-cahaya bimbingan daripada Allah, janganlah kamu kembali kepada menuduh orang tanpa ada bukti. Baik sampai lagi tanya talengo haba-haba berita buruk-buruknya kepada orang lain. Cukupkah lagi tanya? Oh, daripada tekok ngongon talengo mantong, tapi jangan menyebarkan. Tapi dosa dia tak dosa katanya karena kata lengo. Malah bahagia cerita lagi hadza ifkum mubin. Kai keun katanya sok ka kai keun, berarti pahala lagi la iya. Ilmu merokok memang bro. In kana sahibus saleh kana maksiat fi ma madha, jika adalah orang saleh itu mempunyai maksiat pada masa lalu, kenapa kita orang yang maksiat sekarang tidak bisa menjadi orang saleh? Kalau yang lagi kata-kata je. Seandainya je orang-orang yang ka saleh jino, orang yang kaje ke ulama jino, orang yang ka taubat jino, pernah masa-masa lalu yang pernah dia berbuat maksiat. Kenapa kita yang melakukan maksiat tidak bisa menjadi orang saleh? Pakon. Hidup orang saleh nah terjadi dosa pada masa lalu, tapi getanya orang maksiat jino, kenapa tidak bisa menjadi orang saleh? Mana jipa tetap kita bisa menjadi orang saleh dengan iktibar diri kita. Macam jipa al-ilmu. Ilmu belum. Cara ji, jalan keluar ji. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan gepenyata oleh Allah bagi kamu akan segala ayat-ayat pada amar dan nahi, dan bermula Allah itu maha mengetahui dengan barang yang perintah ia dengannya barang, dan gelarang ianya Allah untuknya barang, lagi hajaksana fihi padanya barang. Allah gepenyata, gepejelas bagi kata mana yang terbaik bagi kamu dan mana yang terburuk bagi kamu. Allah selalu memerintahkan kepada kita yang terbaik bagi katanya. Allah selalu melarangkan bagi kita yang terburuk bagi kita. Memang walaupun katanya kalon, yang gelarang oleh Allah yang mangat-mangat, yang perintah oleh Allah yang tulit-tulit, itu semua karena nafsu katanya. Maka kerjakanlah sesuatu yang diberatkan oleh nafsu. Kerjakan sesuatu yang berat nafsu. Berat nafsu yang kenyan tak kerjakan. Namun tinggalkan perkara yang ringan pada nafsu. Yang berat nafsu yang kenyan tak kerja. Yang ringan nafsu yang kenyan tak tinggal. Baca tu. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu bil lisani fil ladzina amanu
Sesungguhnya orang-orang yang mencintai mereka itu akan bahwa masyhurlah oleh kekejian dengan lisan. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang mencintai mereka itu akan bahwa tersiarlah oleh kekejian dengan lisan pada pada orang-orang yang beriman mereka itu dengan nisbahnya kekejian kepada mereka itu, wahum dan bermula mereka itu satu golongan. Lahum azabun alimun fid dunya bihaddi qadfin wal akhirati bin nar li haqqillahi ta'ala. Niscaya sungguh bagi mereka itu azab yang sangat pedih dalam dunia dengan hak tuduh dan uro akhirat dengan api neraka karena hak Allah Ta'ala. Orang yang sangat mencintai, menyiarkan, menyebarkan berita bohong kepada orang muslimin. Orang yang sangat suka menyatakan berita bohong kepada orang lain sehingga menyebarkan berita bohong itu. Maka ketahui olehmu lahum azabun fit dunia. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dalam dunia dengan mendapat anjaran hak tuduh. Hak tuduh jilid 80 go. Kemudian di hari akhirat akan mendapatkan api neraka dikarenakan hak Allah. Wallahu dan bermula Allah itu mengetahui bersihnya kekejian daripada mereka itu. Wa antum dan bermula mereka itu. Wahai orang yang menuduh dengan apa saja yang telah kamu duduh daripada dusta, la ta'lamun, tidak kamu ketahui akan wujudnya kekejian pada mereka itu. Allah yang mengetahui mana berita yang benar dan mana berita yang bohong. Allah yang mengetahui mana orang yang berbuat kemungkaran dan mana orang yang tidak berbuat kemungkaran. Kenapa kamu berani menyatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui? Berani menyebarkan sesuatu berita bohong yang tidak sepantasnya kau sebarkan. Wa antum la ta'lamun, kamu tidak mengetahui wujudnya kekejian pada mereka itu, namun Allah mengetahuinya. Walaula fadlullah, ya kalom. Laula ju orang buat yang. Dan jikalau tidak ada karunia Allah di atas kamu wahai orang yang menuduh, dan rahmat kasih sayangnya Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dengan kamu, niscaya sungguh segera ianya Allah akan kamu dengan siksaan. Seandainya Allah tidak mempunyai karunia Allah, jikalau Allah tidak kasih sayang kepada orang yang menuduh, maka Allah akan menyegerakan siksa kepada orang itu. Namun Allah menutupi, kenapa? Karena Allah mempunyai rasa karunia-Nya Allah dan rasa kasih sayang kepada orang itu agar mereka masih mau bertaubat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.